Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah secara singkat mengenai makna yang tersirat di dalam surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui apa itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang dimana merupakan pembuka dari kitab Al-Quran. Surah Al-Fatihah sendiri memiliki arti yang lain, yaitu Ummul Quran atau induk dari Al-Quran. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai seorang muslim pastinya sudah tidak asing dengan surah Al-Fatihah, karena di dalam pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu kita pasti diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka dari itu surah Al-Fatihah sudah melekat pada diri seorang muslim. Baik, kita lanjut mengenai pembahasan tentang ayat per ayat atau dari 1 sampai 7 dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat pertama sudah dijelaskan mengenai asma Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang memiliki arti Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat pertama terpampang dengan jelas sifat Allah, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini dapat kita ambil makna yang sangat dalam, yaitu bagaimana sangat pengasihnya Allah, bagaimana penyayangnya Allah terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, yaitu pada ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di sini memberikan pesan ataupun makna tentang pujian kepada Allah yang merupakan Tuhan dari seluruh alam, pemilik alam semesta atau penguasa alam semesta. Jadi Allah lah yang menciptakan bumi dan seisinya dan seluruh yang ada dan kita rasakan merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia pantas untuk mendapatkan pujian. Kita lanjut pada ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat ketiga tidak melenceng ataupun lari jauh dari ayat pertama yang menjelaskan tentang asma atau sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dimana di sini juga menjelaskan mengenai sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, lanjut yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa hari pembalasan merupakan hari yang dimana seluruh makhluk hidup, seluruh hamba Allah berkumpul dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ada dan yang dilakukan semasa hidup. Jadi pada saat hari pembalasan, Allah lah yang menguasainya, Allah lah yang menghendakinya. Jadi di dalam ataupun pada hari tersebut Allah lah yang berkuasa untuk menentukan sifat ataupun
menentukan tentang manusia pada perbuatan yang dilakukan pada semasa hidupnya, baik ataupun buruk. Yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi di sini mau memberikan pesan tentang ketauhidan, yang dimana memberikan suatu pesan mengenai seorang muslim atau seorang hamba Allah hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi di sini memberikan makna yang begitu dalam tentang hal ketauhidan. Jadi tidak ada makhluk yang lain, tidak ada makhluk yang lebih dari Allah, sehingga Allah lah yang patut untuk disembah, Allah lah yang patut untuk kita meminta pertolongan. Yang keenam yaitu ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi di sini memberikan makna bahwa kita sebagai hamba Allah hanya boleh meminta petunjuk yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang lurus, jalan yang baik dan jalan yang tepat hanya dimiliki dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu ayat yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi di sini memberikan makna mengenai pemberian jalan kepada hamba ataupun seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus meminta doa mengenai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang dimana kita patut meminta pertolongan ataupun meminta jalan yang lurus, yaitu jalan yang tepat, yang dimana jalan yang Allah memberi nikmat, bukan jalan yang dimurkai ataupun jalan yang sesat. Jadi itulah tadi sedikit makna dari surah Al-Fatihah, yang dimana di dalamnya kita bisa memetik tiga hal, yaitu yang pertama tentang sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kedua, sifat Allah yang merupakan makhluk yang paling kuasa, yaitu Allah, yang dimana tidak ada lebih darinya. Dan yang terakhir yaitu merupakan pemberi jalan yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan, karena kesalahan datang pada diri saya sendiri dan kebenaran datang pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.